Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya ingin saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trianda Prasetyo, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 3, NIM 2114020124. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tafsir Al-Fatihah dari ayat 1 hingga ayat 7. Baiklah, sebelum saya menjelaskan surah Al-Fatihah, di sini saya akan membacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Terkenal udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Baiklah teman-teman, itulah tadi surah Al-Fatihah yang sudah saya bacakan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas, menjelaskan atau mentafsirkan surah Al-Fatihah. Dan yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, keutamaan surah Al-Fatihah. Yang kedua, penjelasan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah. Yang ketiga, penjelasan kandungan surah Al-Fatihah. Dan yang terakhir ialah kesimpulan isi dari surah Al-Fatihah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Apa sih keutamaan dari surah Al-Fatihah tersebut? Yang pertama, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, yang mana arti dari hadis tersebut, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surah Fatihah, maka sholatnya tidai atau kurang sempurna, atau bisa jadi tidak sah. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Makna dari hidaj adalah kurang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut tidak lengkap. Berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya, para imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan para sahabatnya, serta mayoritas ulama berpendapat bahwasannya hukum membaca surah Fatihah dalam sholat yaitu wajib dan tidak sah sholat tanpa membaca surah Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah adalah
surah paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi' Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surah paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah SAW, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, dinukil dari Riyadhus Shalihin, Darussalam halaman 270. Kemudian saya akan membahas tentang penjelasan bacaan ta'awudz dan basmalah. Yang mana bacaan ta'awudz tersebut ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maknanya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu kita berlindung dari kejelekan godaan syaitan agar dia tidak menimpakan bahaya kepada kita dalam urusan agama maupun dunia. Syaitan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kita. Oleh sebab itu, maka jadikanlah diri kita sebagai musuh baginya. Syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia. Allah menceritakan sumpah syaitan di dalam Al-Qur'an, yaitu qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum. Itulah sumpah syaitan dalam Al-Qur'an. Baiklah, di sini kita tidak membahas surah tersebut. Langsung saja kita kembali ke topik, yaitu Al-Fatihah. Dengan demikian, ta'awudz, yaitu meminta perlindungan, adalah ibadah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yaitu merupakan kesyirikan. Orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian makna bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang mana artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah pada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya pada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi, barokah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan pada siapa saja yang mereka kehendaki. Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut, dan harap. Segala bentuk ibadah hanya dibolehkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Makna adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi, Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna hanya kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan kandungan isi surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Makna alhamdu adalah kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat kesempurnaan dari Allah tersebut, dan juga karena perbuatan-perbuatannya
yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Ujian yang diberikan oleh seseorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian semata tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah ujian yang sempurna. Makna dari kata Rob adalah murabbi, yang mentarbiah, pembimbing dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi secara makhluk, yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka, dengan membimbing keimanan kita dan menyempurnakannya. Di sini kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta pada Rabbul Alamin, karena hanya Allah lah yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah yang maha kaya. Oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan lisan maupun ekspresi. Kepadanya, hanya kepadanya lah kita mengadu dan meminta tolong di saat-saat genting yang kita alami. Kemudian ayat kedua, yang mana ayat kedua berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diyakini oleh Allah Subhanahu wa taala wal jamaah, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah taala berfirman, yang mana artinya milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Tiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini kaum muslimin berbagi menjadi 3 golongan, yaitu musyabbihah, mu'attilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ayat ketiga, yang mana bunyi dari ayat ketiga yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah serta melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Kemudian di bagian awal ayat ini boleh dibaca Malik dengan memanjangkan mim, yang maknanya penguasa atau pemilik, atau bisa juga disebut dengan raja. Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun amal buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang Allah miliki. Pada saat itulah seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia
sudah turun dari jabatannya. Hanya tinggal Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun rajanya, budak maupun tuannya. Kemudian ayat keempat, kemudian ayat selanjutnya yang mana bunyi ayat tersebut ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maknanya kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah atau permintaan tolong hanya kepadamu. Di dalam ayat ini objek kalimat itu adalah iyyaka, diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka, yang artinya kami menyembahmu. Dengan mendahulukan objek kalimat tersebut, yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan antara dan pengkhususan. Artinya ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak akan menyembah selainmu. Kami meminta tolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat ke-6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna dari tunjukilah atau sama dengan bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jalan serta mengantarkan orang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus atau siratal mustaqim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, Allah tunjukilah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan yang lurus adalah hidayah supaya kita memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Kemudian ayat terakhir yaitu ayat ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang yang siddiq atau orang yang jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang sahih dan orang-orang soleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang-orang yang diberi anugerah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, mengetahui apa saja yang Allah cintai, mengerti apa saja yang Allah murkai. Selain itu juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Kemudian orang-orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang soleh. Baiklah, kesimpulan dari surah ini yaitu sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu di dalam surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Surah ini mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalan ayat tersebut
Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah, yaitu adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Selain itu, surat ini juga mencakup intisari masalah kenabian, yaitu seperti ayat ihdinas siratal mustaqim, sebab jalan lurus tidak akan bisa ditempuh oleh hamba apabila tidak ada bimbingan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sungguh menakjubkan isi dari surat ini ya, teman-teman. Maka tidak aneh apabila Rasulullah SAW menyebutnya sebagai surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka kita meminta, ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jauhkanlah kami dari jalan yang orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan dari saya ini bermanfaat bagi saya terutama dan bagi para pendengar pada umumnya. Mungkin hanya sampai inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.